Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya tidak membuat video sampai tumbuh kumis nih sama jenggot, canda ya. Di sini saya akan mereview pemakaian atau penggunaan minoxidil selama kurang lebih 6 bulan atau tepatnya 182 hari. Di awal-awal penggunaan serum itu saya masih menggunakan yang namanya Big Five. Salah satunya ya Minox, Finastrip, Ketomed Shampoo, Derma Roller untuk membuka folikel rambut yang mulai mengecil karena proses kerontokan atau kebotakan. Dan satunya lagi biotin yang udah habis sejak pemakaian 100 hari pertama. Nah, setelah 100 hari pertama itu atau kurang lebih 3 bulan, saya hanya menggunakan 3 produk, yaitu serum minoxidil, ini yang foamnya ya. Nah, kalau ini yang bentuk cair, tapi saya pakai model yang hairspray biar lebih higienis dan lebih irit tentunya. Finastrip. Nah, 3 produk ini. Nah, 3 produk sama ini maksudnya. Dengan Ketomed Shampoo. Ini yang namanya Big Three. Nah, adapun Derma Roller. Ini Derma Roller bungkus seperti ini. Seperti ini. Itu sebagai alat bantu untuk membuka folikel rambut yang sudah mengecil karena proses perontokan rambut. Nah, di sini juga karena saya sudah menggunakan Derma Roller ini selama 6 bulan dan sudah kurang begitu berasa saat penggunaannya, saya akan mencoba dengan produk Derma Roller yang lainnya yang seperti ini. Ini sama ukurannya, untuk ukuran jarumnya 0,5 mm. Sekalian kita unboxing ya. Ini masih belum dibuka. Langsung saya unboxing. Ini spesial 6 bulan. Unboxing, kita buka. Kurang lebih tepatnya seperti ini, bulat gitu. Oh, ini dibuka lagi segelnya. Seperti ini. Oh, kalau yang model ini pengamannya cuma di atas saja. Beda sama dengan Derma Roller yang model seperti ini, dia full tutupin dari kepala sampai body. Ini seperti ini. Yang model ini kita taruh lagi. Dengan yang ini hanya di bagian kepala saja yang ada jarumnya. Cara bukanya gimana ya? Kalau baru pertama kali dibuka. Oh, tinggal dibuka aja. Oh, gitu. Seperti ini. Ini jarumnya nih, rasanya. Nah, sebelum penggunaan tetap kita sterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Ini alkohol 70%. Ini tempat buat nuang alkoholnya. Secukupnya aja ya. Nah, tutup lagi. Untuk pengaplikasinya tinggal dicelupin aja.
diginiin. Intinya si jarum ini udah terendam semua oleh alkohol. Baru kita diamkan beberapa saat sampai dia mengering, baru kita aplikasikan ke kulit kepala. Oke, sembari kita menunggu, kita lanjutkan pembahasan mengenai penggunaan serum minoxidil ini. Di awal penggunaan biasanya rambut kita akan melalui proses shedding atau kerontokan, dan itu wajar karena yang rontok itu adalah rambut-rambut kita yang sudah rusak, yang mau nggak mau harus diganti dengan rambut yang baru, dan itu malah bagus untuk proses proses terapi menggunakan serum ini. Dan untuk shedding sendiri itu bisa di bulan pertama penggunaan serum, atau bahkan di bulan kedua, 3, atau bahkan 4, dan seterusnya. Untuk progres rambut saya dari bulan pertama itu mengalami kerontokan, bulan kedua itu progresnya bagus, itu pertumbuhannya cepat, dan untuk bulan ketiga itu hampir mirip-mirip dengan bulan kedua, jadi kayak stagnan gitu, cuma nggak masalah. Nah, justru di bulan keempat itu sepertinya malah stagnan. Nah, di situ saya mulai agak-agak gimana ya, frustasi. Kenapa kok proses pertumbuhan itu nggak bisa terus gitu loh, terus pesat gitu pertumbuhannya. Jadi kesannya malah stagnan. Nah, dengan adanya pikiran seperti itu, malah rambut kita akan meresponnya itu dia negatif. Karena respon negatif, ya otomatis pertumbuhan rambut kita akan terhambat. Nah, baiknya itu ya kita nikmati saja prosesnya, kita sabar dan mensyukuri apa yang sudah dan mensyukuri progres pertumbuhan rambut kita sendiri. Nah, dengan adanya kita bersyukur, otomatis kan rambut-rambut kepala kita akan merespon dengan positif juga. Dan tanpa kita sadari, tahu-tahu rambut kita ini udah mulai menebal gitu. Itu yang terjadi pada diri saya. Nah, dengan progres yang seperti ini saya udah sangat bersyukur sekali dibanding pertama kali saya menggunakan mengoles rambut saya dengan minoxidil. Nah, untuk next prosesnya ya mudah-mudahan saya bisa tetap lanjut untuk bisa lebih disiplin dalam pengaplikasian atau pengolesan serum di bagian rambut saya yang masih botak seperti ini ya. Ini kan masih bagian M, bagian sini. Tapi kalau diraba-raba begini dia berasa ada bulu-bulu halus. Seperti ini. Ini bagian vertex juga udah mulai menebal. Yang tadinya juga udah mulai terjadi penipisan rambut. Nah, di bagian jambang kalau diraba juga berasa, ini sama berasa, kecuali kumis dan jenggot emang aslinya seperti ini karena saya lupa belum motong. Biasanya saya nggak suka melihara kumis, nah, sekali-kali tidak tahu apa emang saya aslinya kumisan. Lanjut lagi ke kontak. Biasanya bagi para botakers atau
Ya teman-teman yang mengalami kebotakan rambut, untuk progres 3 bulan kalau nggak ada perkembangan biasanya langsung putus asa dan berhenti menggunakan serum minoxidil ini. Dan hasilnya apa? Hasilnya kerontokan rambutnya lebih parah lagi. Nah itu yang membuat mereka langsung beranggapan bahwa si Minox ini produk gagal ibaratnya. Padahal bukan Minoxnya yang nggak yang nggak bekerja, tapi kitanya yang keburu putus asa. Makanya di sini saya juga memotivasi teman-teman sekalian yang mengalami kerontokan rambut dan memotivasi diri saya sendiri untuk bisa tetap menjalani proses sehingga rambut saya bisa kembali seperti sedia kala, bahkan mungkin bisa lebih lebat dari sebelumnya. Karena saya ngolesnya itu ya dari sini saya oles terus ini. Mudah-mudahan dengan pengolesan yang lebih disiplin waktunya, progresnya bisa lebih cepat lagi. Kalau rambut kita udah tumbuh normal, ya kita bisa menggunakan secara bertahap si Minox ini. Karena emang si Minox ini kan bahan kimia semua, apalagi finasteride. Untuk finasteride sendiri kalau buat THT blocker itu yang ukuran 1 mg. Dan untuk sampo Ketomed itu pemakaiannya cukup 2 kali seminggu. Nah, kalau saya pasin dengan pengaplikasian derma roller. Nah, untuk saya sendiri jadwalnya itu untuk penggunaan derma roller dan Ketomed sampo ini itu tiap hari Kamis dan Minggu. Itu saya pribadi ya. Kalau teman-teman punya hari yang lainnya bebas. Intinya dalam seminggu itu cukup 2 kali aja. Nah, kalau semua rangkaian ini paket penggunaan Minox, finasteride, Ketomed sampo dan alat bantu derma roller, itu rambut kita udah tumbuh normal. Setelahnya udah seperti semula lah, baru kita bisa menghentikan pemakaian produk-produk dari secara bertahap. Saya tegaskan secara bertahap, jangan langsung berhenti, agar rambut kita bisa adaptasi dulu. Nah, dengan kita berhenti secara bertahap, diharapkan rambut-rambut kita tetap bisa terjaga sembari menggunakan produk-produk alami, mungkin semisal lidah buaya atau telur ayam atau lain sebagainya ya. Intinya yang alami untuk mempertahankan rambut kita yang sudah tumbuh normal. Dan yang paling susah itu sebenarnya bukan proses penumbuhan dengan Minox ini. Yang paling susah itu mempertahankan. Nah, di sini saya juga belum mengalami proses itu kan. Ini kan masih proses penumbuhan rambut saya masih botak. Itu next proses lah kalau rambut saya udah kembali normal, kembali tumbuh normal, lebat seperti waktu saya muda dulu. Ya intinya tetap semangat bagi teman-teman sekalian yang mengalami kebotakan seperti saya. Apalagi saya pribadi itu ada faktor keturunan juga. Bapak saya kebetulan juga botak, kakak bahkan adik saya yang di bawah saya sekarang juga ada mengalami kebotakan rambut. Kalau yang terkebotakan itu ya mau nggak mau kita harus lebih bersabar lagi. Beda dengan orang yang punya faktor keturunan tapi rambutnya botak, itu mungkin kalau belum parah, maksudnya belum botak licin gitu, itu mungkin progresnya bisa 3 bulan aja udah kelihatan hasilnya, udah lebat gitu kan. Nah, saya ini karena ada faktor keturunan juga, ya 6 bulan ya seperti ini hasilnya. Tapi ya saya alhamdulillah bersyukur sekali. Dari samping, dari atas, ini progresnya udah menebal semua.
tinggal menjalani proses pertumbuhan rambut itu sendiri. Nah ini kebetulan udah kering, bisa langsung saya aplikasikan. Untuk lebih mudahnya saya menggunakan kaca biar lebih kelihatan. Ya, ini enak nih muternya nih. Ini penggunaan perdana dengan produk yang lain. Nah, ada pengalaman saya pribadi, kalau kulit kepala kita sudah ditumbuhin rambut, dia nggak begitu sakit kalau diaplikasikan derma roller ini. Beda dengan rambut yang tipis. Nah seperti ini depan, bagian depan nih, ini agak sakit karena emang nggak ada rambutnya, maksudnya rambutnya masih tipis gitu, ini lebih sakit. Bagian sini. Kesan pertama penggunaan derma roller yang tipe ini, itu sakitnya nggak begitu banget gitu ya, beda sama yang produk yang satunya lagi, yang ini dia lebih sakit. Kalau ini kayak ada kayak bantalan karet gitu, jadi kayak jerdam gitu. Ini ditekan aja bisa ini, bisa nahan. Begitu sakit. Bebas ya arahnya ya, yang penting rata. Ya, kita selang-seling ini kira-kira apa lagi. Kayaknya kalau yang ini lebih safety nih, sakitnya masih bisa ditahan. Di alis juga, kalau yang alisnya mengalami penipisan bisa dikasih minyak juga. Nah, ini bagian jambang. Ini udah saya tekan banget ya. Ini saya tekan, tapi masih bisa nahan. Karena ada kayak bantalan karet gitu, jadi sakitnya itu nggak begitu terasa. Ini pengalaman saya aja ya. Kalau bagi teman-teman, kalau menggunakan yang derma roller tipe ini, mungkin bisa ini kan ukuran 0,5, cari yang ukuran 1 mm biar agak lebih berasa lagi, karena nggak kurang berasa ini. Gini, saya tekan nih baru nggak begitu berasa. Kalau untuk area vertex emang udah mulai menebal, makanya jarum-jarum derma ini nggak begitu berasa. Jadi fokus yang depan sekarang. Tekan. Kalau bagian yang ini kita harus lebih sabar lagi. Kalau di ini kerap ada bulu-bulu halus gitu. Kalau yang tipe ini lebih smooth nih, lebih soft. Jadi kita tekan kencang-kencang juga kita
nggak begitu sakit rasanya. Cepatan banget ya, kayaknya udah cukup. Nah, biasa setelah kita menggunakan derma roller ini, kita sterilkan lagi menggunakan alkohol yang kita putar-putarin aja, baru kita taruh lagi di tempatnya, tunggu kering dulu tuh. Oke, sekarang karena ini jam setengah 12 malam kurang lebih, saya menggunakan serum minoxidil yang model foam karena dia lebih cepat meresap. Nah, ini yang cair seperti ini yang foamnya. Kocok-kocok dulu. Untuk membuka ini panah harus ketemu panah seperti ini. Ini ada gambar panah, atas panah, bawah panah, baru bisa dibuka. Nah, seperti itu. Langsung kita aplikasikan bagian vertex. Nah, secukupnya kita oles. Berasa banget kalau habis diaplikasikan derma, berasa perih, jadi meresapnya itu benar-benar terasa. Bagian depan secukupnya aja ya, karena rambutnya pendek, cukup dengan satu jari aja sudah bisa moles, jadi nggak perlu bereberan ke jari-jari yang lainnya. Itu salah satu tips dari saya juga, agar bisa menghemat penggunaan minoxidil. Ini udah samping kiri. Wow, berasa banget kalau yang pakai foam ini, apalagi habis menggunakan derma roller, perih ya. Nah, sisa-sisa gini bisa taruh di jambang. Di alis juga bisa. Terus sebelah kanan, aduh banyak apa? Saya bisa taruh di jambang. Lumayan perih karena efek penggunaan derma roller tadi. Bagian habis ini jangan ada yang kebuang, sayang. Nah, ini masih ada samping-sampingnya, taruh ke jambang yang kira-kira belum kena minok. Kayaknya sini masih kurang, tambahin dikit. Nah, ini buat jambangnya aja. Untuk jambang sendiri saya targetnya nggak harus tebal sampai sini ya, saya cukup dari sini aja, kelihatan samar-samar gitu. Nah, saya juga nggak begitu seneng kalau
terlalu tebal gitu kelihatan, itu kayak indah model misalnya. Ini cukup tipis-tipis saja tapi dia nyambung dari sini sampai jenggot, sini sampai jenggot ya. Itu aja prosesnya untuk pengolasan minok. Cukup, udah merata. Ya, ini kayaknya udah kering juga, bisa kita taruh tempatnya seperti ini sampai kluk bunyi. Nah, udah selesai, kita taruh lagi tempatnya. Kayak ada busa gitu buat penahan. Oke, lebih keren nih tempatnya nih kayaknya. Nah, kita tutup lagi. Biasa kalau mau nutup juga sama, tanda panah ketemu tanda panah. Kalau ketemu dia gampang nutup. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi ya, seperti itulah proses pengolesan menggunakan minox. Kita rapikan, jangan sampai minoxnya bleber ke sini, takutnya tumbuh bulu kan nggak lucu juga kan. Ini sini juga, ini kan harusnya nggak tumbuh bulu. Nah, udah selesai. Jadi di video ini saya sekalian review produk derma roller yang merek lain. Yang satunya ini udah saya pakai 6 bulan. Nah, ini produknya juga sama, bisa 6 bulan ke depan. Syukur-syukur sebelum 6 bulan ke depan rambut saya juga sudah bisa tumbuh normal, lebat seperti sedia kala. Ya, mudah-mudahan maksimal 1 tahun rambut saya bisa kembali tumbuh lebat seperti saat muda dulu. Nah, setelah rambut saya tebal, baru nanti saya akan ya nextnya itu bikin video perawatan rambut pasca penggunaan paket minoxidil. Tapi itu nanti. Sekarang cukup lanjut di proses penumbuhan rambut penggunaan minox ini sampai berhasil. Mudah-mudahan berhasil, sehingga bisa menjadi bukti bahwa produk ini bukan produk abal-abal. Dan untuk paket minox dan lain-lainnya itu saya beli di Allshop. Sampai salah ngomong saya, di Allshop. Tergantung teman-teman sekalian mau beli di online shop manapun, yang penting sebelum beli kita lihat ulasan-ulasannya yang positif. Kalau banyak pembelinya dan ulasannya positif, ya, rekan-rekan atau teman-teman sekalian bisa beli di Allshop itu. Salah satu tip dari saya juga untuk yang model cair ini, kalau bisa langsung beli paket yang 6 bulan, karena untuk 6 bulan kan dapatnya 6 botol. Nah, 6 botol itu masih bentuk dus gitu ya, masih dalam dus. Jadi bisa satu proses produksi. Beda dengan kita beli satuan. Kalau satuan kan kita nggak tahu itu produksinya kapan, expirednya udah tinggal berapa bulan lagi. Nah, kalau satu produk dan di ulasannya itu biasanya toko ngasih proses awal produksi sampai masa expirednya. Makanya kalau bisa beli yang langsung paket 6 botol biar satu proses produksi. Nah, kalau untuk foam sendiri ini juga sama sebenarnya. Kalau mau beli, kalau ini kan agak mahal harganya. Kalau mau beli ya
dibarengin aja. Kalau maunya beli 3 botol ya langsung 3 botol gitu, jangan satu-satu, karena ngirit di ongkir juga kan kalau langsung beli banyak. Nah, sedangkan untuk Finastrid sendiri itu juga sama. Kalau saya untuk Finastrid beli itu langsung buat 6 bulan ke depan. Nah, ini saya udah beli buat 6 bulan ke depan lagi. Jadi saya persiapkan pemakaian paket Minom ini selama 12 bulan atau kurang lebih 1 tahun. Yang mudah-mudahan dalam proses 1 tahun itu apa yang saya harapkan bisa tercapai, dan bahkan kalau bisa kurang dari 1 tahun rambut saya sudah bisa kembali tumbuh lebat, sehat, kuat seperti saat muda dulu, dan tinggal proses perawatan rambut secara alami menggunakan katakanlah lidah buaya, telur, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk sampo sendiri saya masih menggunakan sampo bioherbal, karena sebelum saya tahu minoxidil ini saya menggunakan paket bioherbal. Paket bioherbal itu ada paket samponya dan pakai tonik kalau nggak salah, itu yang ginseng itu yang disemprot juga. Untuk yang pakai toniknya saya jarang pakai, saya lebih pengen nggak masalah sih, semprot aja yang bagian yang nggak dioles serum biar nggak bentrok dia. Tapi ya selama ini masih utuh gitu yang untuk toniknya sendiri. Saya hanya menggunakan samponya. Samponya juga masih lumayan banyak. Jadi untuk saya pribadi dari awal memakai oles Minom ini, samponya saya menggunakan sampo bioherbal. Itu bisa cari di online shop juga, dan tetap dilihat ulasan-ulasannya online shop mana yang produknya itu benar-benar asli. Dan sekarang banyak pemalsuan produk-produk gitu ya, apalagi sekarang bioherbal sendiri dia tidak bisa di cek lagi di tracking apa itu namanya itu buat ngecek keaslian. Makanya kita harus belanja produk di online shop yang sudah dipercaya dan tidak menjual produk KW atau herbal, sehingga apa yang kita harapkan bisa cepat tercapai realisasinya. Mungkin itu sedikit ulasan dari saya, review pemakaian serum minoxidil selama kurang lebih 6 bulan, atau tepatnya tadi sempat saya hitung itu 182 hari. Mudah-mudahan progres pertumbuhan rambut saya ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman sekalian yang mengalami proses pembotakan rambut seperti saya, dan bisa jadi motivasi bagi diri saya sendiri untuk bisa lebih semangat, untuk lebih disiplin lagi dalam proses penggunaan si serum ini sendiri. Karena selama ini jadwal yang saya buat tidak bisa saya lakukan secara disiplin. Kalau saya bisa melakukan jadwal secara disiplin, mungkin ya dalam 6 bulan hasilnya bisa lebih dari ini, nggak seperti ini. Tapi ya tetap bersyukur, karena ya namanya manusia pasti punya kesibukan masing-masing, sehingga tidak bisa melakukan proses terapi secara disiplin, secara jamnya ya. Yang penting intinya itu kita menggunakan si Minom ini dalam sehari itu 2 kali, pagi hari dan menjelang tidur. Karena apa? Kalau kita menggunakan pagi hari itu kan kita habis sampoan, rambut kita bersih, itu penyerapannya itu bisa lebih maksimal. Beda kalau kita udah beraktivitas, udah keluar keringat, baru kita kasih Minom, itu udah bercampur keringat, dan itu hasilnya pasti tidak maksimal. Sama kayak kita menjelang tidur, kayak saya nih
saya biasanya menggunakan si serum ini menjelang tidur itu saya keramas lagi. Padahal sore saya udah keramas. Tapi karena saya tahu ini belum mengoles minok, mau nggak mau saya harus keramas lagi yang bagian ini aja. Bagian ini aja kita keramas. Nah, setelah keramas bersih, cuci muka segala macam, baru kita bisa aplikasikan si serum ini. Karena dengan rambut kepala yang bersih, si serum ini bisa bekerja dengan maksimal jam berapapun itu. Bahkan saya pernah kelupaan ketiduran, bukan kelupaan, ketiduran habis isya itu ketiduran, bangun-bangun jam 12 malam. Waduh, ya udah mau nggak mau saya tetap keramas di bagian ini aja, nggak usah yang guyuran satu barang, nggak perlu. Bagian ini udah keramas, diguyur. Nah, setelah kita keringkan, nah ini salah satu tip saya lagi. Umpamanya nih udah nggak ada bahan, umpamanya ini anduk nih, katakanlah anduk, kita nganduknya jangan begini, cukup ditempel gini. Karena kalau kita andukannya kayak begini, biar cepet kering lah katakanlah, itu akan malah merusak rambut gitu. Itu bisa cari di artikel cara handukan yang benar, itu pasti ada. Karena saya kalau nggak salah itu pernah nonton acara Dokter Oz, kalau nggak salah itu dokter apa itu, saya dilupakan. Itu cara handukan itu ternyata ada caranya juga gitu, nggak asal-asalan juga. Saya sebelumnya pakai handuk ya asal aja begini. Nah itu salah satu yang membuat rambut kita juga mengalami proses kerontokan. Nah, kedepannya next bagi teman-teman yang masih melakukan cara berhanduk yang kurang benar, ya kalau bisa begini aja, tempelin aja biar handuk itu nyerap si air gini kan. Kalau bagi yang kaum hawa ya cukup pelan-pelan aja digosok, kan rambutnya kalau kaum hawa itu kan panjang ya, makanya ini rambut nih, ini anduk, udah gini aja pelan-pelan gitu, jangan gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kerontokan rambut. Apalagi kalau menggunakan hair dryer kan, yang pengering rambut itu juga salah satu penyebab kerontokan rambut juga. Jadi diangin-angin biasa aja biar kering sendiri, biar kering normal gitu. Karena untuk kaum hawa jarang terjadi kerontokan sih, ya salah satunya itu aja, untuk jaga rambut ya cara handukan yang benar, sering-sering di treatment menggunakan produk-produk alami seperti lidah buaya atau yang udah bikinan pabrik, itu juga nggak apa-apa. Karena biasanya kalau untuk yang alami itu kita males, kayak ngupas kulit gitu kan, males banget. Kalau saya pribadi sih mungkin kedepannya nih kan kita belum tahu progresnya seperti apa ini. Kedepannya kalau udah rambut saya tumbuh normal seperti sedia kala ya, yang paling mudah itu kayaknya menggunakan telur kuning, kalau bisa telur ayam kampung ya, karena telur ayam kampung itu kayaknya lebih bagus daripada telur ayam negeri. Ya mungkin itu aja sedikit kurang lebih video saya kali ini. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, yang berantakan, nggak jelas. Ya wajar lah, ini karena udah malam juga, udah mau istirahat, besok mau kerja. Saya sempetin buat video karena ini momen spesial juga, momen penggunaan serum minoxidil ini selama 6 bulan. Makanya saya bikin video ini, ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang juga sedang progres penumbuhan rambut. Ya, mudah-mudahan dari awal pembuatan video sampai pembuatan video-video berikutnya itu bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.
Demikian video yang bisa saya buat review pemakaian serum minoxidil selama 6 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Silahkan di like, subscribe, dan jangan lupa komentar di kolom komentar agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi teman-teman yang dalam progres penumbuhan rambut seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.